Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa, khususnya mahasiswa program pendidikan anak usia dini. Selamat berjumpa dalam perkuliahan di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kali ini kita membahas tentang topik manajemen layanan khusus dalam pelayanan PAUD, yang mana topik ini salah satu pokok bahasan dalam manajemen PAUD. Latar belakang masalah. Sekolah tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Dalam sebuah pendidikan harus mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam administrasi sekolah tersebut masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Administrasi murid, 2. Administrasi kurikulum, 3. Administrasi personil, 4. Administrasi material, 5. Administrasi keuangan, 6. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, 7. Administrasi pelayanan khusus. Fokus masalah. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan kita bahas sebagai berikut. Apa itu pengertian manajemen layanan khusus? Apa saja jenis-jenis layanan khusus sekolah? Bagaimana substansi manajemen layanan khusus sekolah? Apa saja prinsip-prinsip layanan khusus sekolah? Bagaimana keterkaitan antara manajemen layanan khusus dengan manajemen sarana dan prasarana? Tujuan penulisan. Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini yaitu dapat mengetahui pengertian manajemen layanan khusus, dapat mengetahui apa saja jenis-jenis manajemen layanan khusus, dapat mengetahui substansi manajemen layanan khusus sekolah, dapat mengetahui prinsip-prinsip layanan khusus sekolah, dapat mengetahui keterkaitan antara manajemen layanan khusus dengan manajemen sarana dan prasarana. Tujuan penulisan. Pembahasan manajemen layanan khusus sekolah. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Jenis-jenis layanan khusus sekolah. 1. Layanan perpustakaan peserta didik. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. 2. Layanan kesehatan peserta didik. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. 3. Layanan asrama peserta didik. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. 4. Layanan bimbingan dan konseling peserta didik. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal.
sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. 5. Layanan keamanan dan berparkiran sekolah. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah, misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Selanjutnya, prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, dan organisasi dan administrasi, yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa mana yang harus didahulukan. Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menanggulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan sehingga pengembalian keputusan pada siswa sendiri. Individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Kesimpulan. Setelah memahami pembahasan yang telah dijabarkan secara panjang lebar di atas, dapat ditarik kesimpulan dan menjadi sebuah ringkasan pembahasan. 1. Manajemen layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus dianggap sangat penting dalam perwujudan pendidikan. 2. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dengan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. 3. Beberapa manajemen layanan khusus yang umum terdapat di semua sekolah adalah 1. Perpustakaan, 2. UKS, 3. Asrama pelajar, 4. Koperasi, 5. Siswa, 6. Keamanan sekolah, 7. Laboratorium, 8. Kafetaria, 9. Bimbingan dan konseling, dan masih banyak jenisnya tergantung kebijakan sekolah masing-masing. 4. Substansi manajemen layanan khusus berdasarkan proses manajemen adalah 1. Perencanaan, 2. Penggerakan, 3. Pengorganisasian, 5. Pengawasan. 5. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya merupakan bagian dari standar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Terima kasih, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.